Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Yukafi Majida dari jurusan Tadris Biologi. 1. Akidah merupakan kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata aqada yang secara bahasa mempunyai arti ikatan atau perjanjian. Dengan demikian, akidah menurut bahasa adalah ikatan atau perjanjian nama-nama lain akidah. 1. Akidah disebut tauhid. 2. Akidah Islam. 3. As-Sunnah. 4. Al-Usul. 5. Ilmu kalam dan filsafat ruang lingkup akidah. 1. Ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan af'al Allah dan sebagainya. 2. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat dan sebagainya. 3. Ruhaniyat. Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh dan sebagainya. 4. Sam'iyat. Yang terakhir yaitu sam'iyat artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, ajab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya. 2. Ditegaskan bahwa tauhid merupakan fitrah manusia, artinya pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan kepada ketauhidan secara fitrah. Pada sisi yang lain, Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Adapun dalil nakli yang ada surah Al-A'raf ayat 172. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan fitrah bertauhid, tergelincirnya seseorang dari fitrahnya yang hanif, diantaranya disebabkan faktor pendidikan, tingkat pendidikan rendah dan lemah, maka akidahnya mudah goyah dan mempunyai pola pikir menerima adanya, karena pendidikan akidah harus diajarkan sedini mungkin. Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan berbagai penyimpangan agama adalah faktor kepribadian, yaitu malas, tidak berminat, tidak mengamalkan. Faktor ekonomi, kemiskinan, sibuk bekerja, orientasi pada uang dan harta. Faktor keilmuan, tidak belajar, tidak mengetahui dan tidak paham. Dan faktor lingkungan, hubungan dengan keluarga, tetangga, teman dan masyarakat umumnya. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah? Istilah tauhid tersebut tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, memberi rezeki dan yang lainnya. Dalil 2. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbukumullah allazi khalaqas samawati wal arda fi sitnati ayyami thumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrihi ala lahul khalqu wal
wal amr tabarakallah rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dibersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, bernazar, berkurban, sholat puasa, dan lain-lain. Dalil 2, Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalil Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. 4. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang maupun yang buruk. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan hamba tidak melihatnya, maka dia melihat hamba. Islam bermakna menyerahkan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Contohnya, orang yang imannya masih lemah, maka orang tersebut akan mengerjakan sholat dan sholatnya tidak khusyuk, tidak menjaga adab-adab dan sebagainya. Lain halnya dengan orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Ketika orang tersebut sholat, hatinya khusyuk, ada adab-adabnya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga, dan sholatnya akan membentenginya dari berbuat maksiat. Yang terakhir 5, jelaskan bagaimana penanaman nilai keimanan pada masa prenatal. Jawabannya, dengan cara sering didengarkan murotal ayat suci Al-Quran, sering didengarkan audio tausiah keagamaan, metode atau teknik pemberian pada janin, metode berdoa, metode ibadah, metode membaca dan menghafal, metode zikir, dan metode dialog.